Iya 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 baca. Ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah ini waduh ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Quran, di dalam Bible Yesaya. Tepuk tangan dulu buat Yesaya udah menubuatkan Nabi Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Makasih ya Bupati ya. Ketawa kita dulu karena ini luar biasa ya. Tepuk tangan Yesaya yang telah menambah nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Yesaya. Tepuk tangan. Terima kasih telah memakwa nubuatan Nabi kami dalam Yesaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bupati kau ganti namamu jadi kepala desa aja lah. Iya. Lah sekolah mau Enak jadi aja. bupati, ini anaknya ini punya cita-cita jadi bupati kayaknya ini. Hanya ada stres. Nama bupati, tapi membedakan antara Allah dan Allah aja nggak bisa. Ketinggian jabatan kau nih. Bupati, iya. Dan Yesus ini aja kalau nggak pernah jadi bupati, kamu jadi bupati, parah juga kau ini nih. Yesus jangankan Kau bela, bupati RT. iya. Jadi RT Kau jangan bela Yesus, kau jadi bupati, gimana nih kau ini dia? Udah buka mic-nya, Dek. Di sini diskusi aja. Karena kalau mau menghujat agama aku orang yang kecepatan bicaranya lebih cepat daripada bunyi mercon toh kau. Hah? Puasa-puasa gini aku masih punya semangat aku untuk menghantam kalian, ya. Tapi nggak usah kayak gitu. Diskusi aja bagus-bagus. Nggak usah. Baik-baik aja kita diskusi. Tanya aja aku jawab. Kan aku jawab pertanyaanmu. Kecuali nggak ku jawab, ku hina kau. Jangan kayak si Kristen yang tadi itu bawa anjing sama babi. Toto itu makanan keluarganya. Aneh. Yang lucu lagi tuh nggak?
Lonte katanya. Dia nggak tahu teman akrab Tuhannya lonte. Parah nih orang. Yesus temennya aja lonte. Jangan gitu, nggak boleh menghujat kalian. Ya. Jangan kalian hina si Rasmi. Rasmi itu orang yang pertama sekali masuk surga kata Yesus. Ya. Jangan kalian rendahkan Rasmi. Rasmi itu adalah si Rasmi itu adalah wanita yang pertama sekali masuk surga kata Yesus. Ya. Ketawa kalian berdua, bayar. Ketawa. Bulan puasa ketawa kenceng. Enggak, Uni bawa nama Rasmi ya, kayak ingat lah saya. Ketawa mulu saya. Si Rasmi itu orang pertama yang masuk surga. Jangan Bang Lemon kalian sudah hina. minum tuaknya si Rasmi kan? Pernah kita pakai si Rasmi? Enggak, Makanya si ketawa dia. bukan si Lemon, kenapa dia ketawa? Dia udah pernah ngeraba paha Rasmi. Bukan. Amit Uni. Astagfirullahaladzim. Makanya Kristen, teman-teman Kristen, jangan Udah ketawanya, boleh nanya? belum aku mau ketawa lagi. Nih, teman-teman Kristen. Enggak, ini bagus nih. Jadi, udah. 9 ayat 12. Dia Bagus orang banget. mute ini. Ya, biar sabar. ketawanya makin puas. Sabar dulu. Yesaya 9 ayat 12. Kau udah baca Yeskiel pasal 13 nomor 4? Amsal pasal Yesaya 17. 29 ayat 12. Yeskiel pasal Itu 20 bagus nomor banget 23. ayatnya. Iya, Biar memang ketawanya bagus. makin puas. Oke, biar ku bacakan ya. Bagus. Gini, gitu Yesaya dong baca 29 kitabmu. ayat 12. Ya, Yesaya 29 ayat 12 ya. Ya, nah ya, 29 ayat 12 aku baca ya. Bentar. Yesaya. Ya, 29 12. Iya. Oke. 12. Biar ketawanya makin puas. Iya, aku baca. Ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah ini waduh, ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Quran, di dalam Bible Yesaya. Tepuk tangan dulu buat Yesaya udah menubuatkan Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Bupati ya. Masya Allah. Ketawa kita dulu karena ini luar biasa ya. Tepuk tangan Yesaya membawa nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Yesaya. Tepuk tangan. Terima kasih telah memakwat nubuatan Nabi kami dalam Yesaya. Terima kasih ternyata Nabi kami telah dinubuatkan. Terima kasih banyak telah dinubuatkan. Apalagi cuma dek, kami pengen ketawa nih. Tepuk tangan buat Yesaya. Baca, udah dicermati. Udah. Karena ayat sebelumnya itu sangat menyakitkan, ayat sebelumnya itu ayat sebelumnya menyakitkan. Yang mana nih? Oke. Baca Ya. dari ayat 9 sangat sakit. Wah, capek dulu aja yang baca, biar gue dengerin aja udah. Pula lu nyuruh. Tepuk tangan karena ada nabi kita dinubuatkan ya. Ternyata betul. Iya, gue udah baca ya, saya bolak-balik. Memang ada nubuatan tentang nabi kami ketika kitab itu dibacakan dan dia berkata, aku tidak bisa membaca. Dia nabi. Itu kan nabi palsu. Itu kan judul Nabi yang palsu buat. bukan itu. Nabi palsu ini nih, Matius pasal 7 nomor 15. Kenapa sih kok selalu nggak pakai konteks Bible yang dibawa? Nabi palsu itu menurut Matius pasal 7 nomor 15 adalah keturunan serigala Benyamin, yaitu Paulus. Dan dia adalah orang Farisi munafik, dan dia adalah orang yang pohonnya buruk. Matius 7 nomor 18. Kau baca kitabmu nih, kutunjukkan. Ini orang nggak pernah baca kitabnya deh. Matius pasal 7 nomor 15. Nih, ini tentang nabi palsu. Konteksnya tentang nabi palsu, perikopnya tentang nabi palsu. Kitab Yesaya itu bukan perikop tentang nabi palsu. Kau ngada-ngada, kau cocokmologi. Baca perikop kitabmu deh. Gimana nih orang Kristen ini nih? Tepuk tangan buat Paulus. Nih ya. Kalau mau bawa konteks nabi palsu harus ada nabi palsu konteksnya, kayak saya nih. Contoh, Matius pasal 7 nomor 15. Ini materi tentang nabi palsu nih. Nih, judulnya apa? Baca baik-baik. Hal pengajaran yang sesat. Nih, waspadalah
terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, Paulus itu adalah serigala. Kenapa? Karena Benyamin adalah serigala. Nih, Benyamin adalah serigala. Ini terbukti Tuhan, kalian pengikut serigala, ya. Benyamin adalah serigala dalam kitab Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala. Ternyata Paulus ngaku keturunan dari Benyamin. Nih, tuh, duh. Makanya kalian belajar Bible dengan Bunda Gembala ini, anak-anak domba. Nih, Paulus keturunan Benyamin. Ternyata Benyamin adalah serigala. Maka yang dinubuatkan jadi serigala adalah keturunan Benyamin. Filipi pasal 5 nomor 3 nih. Roma pasal 11 ayat 1. Nih, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ternyata Benyamin adalah seperti serigala. Nabi palsu itu adalah serigala berbulu domba. Dia sebenarnya serigala, tapi dia ngaku-ngaku domba. Tuh, nih kata Yesus, hati-hati dengan Farisi munafik. Farisi munafik siapa? Paulus, karena dia Farisi. Kalau mau menjelaskan nabi palsu pakai perikop dan konteks baru pembuktian. Ini kitab Yesaya tidak bicara tentang nabi palsu kok. Ngada-ngada ente. Terima kasih telah membawa kitab Yesaya bahwa nabi kami ada di kitab kalian. Gitu. Jadi nabi palsu adalah yang ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku bertemu Mesias, ngaku-ngaku punya Roh Kudus dalam dirinya, ngaku-ngaku diurapi. Karena Mesias artinya diurapi. Tiba-tiba ada orang nggak pernah ketemu Yesus ngaku-ngaku aku diurapi. Nggak tahu malu apa? 12 murid Yesus katanya diantaranya adalah Paulus. Ada-ada aja nih si bupati nih. Mana ada Paulus di tahta kemuliaan yang menghakimi Bani Israel? Sembarangan lu. Ya, jangan ngadi-ngadi, jangan mengada-ada perkataan Yesua. Aku nggak suka orang menghina Yesua depanku ini, karena dia adalah orang yang tidak mungkin berdusta. Ya, masa Paulus kata Pendeta Lemon, masa kata si bupati Paulus masuk dalam 12 murid? Ada-ada aja. Kristen ini memang harus belajar Bible dengan aku kayaknya nih. Itu iya, Paulus itu masuk cuman dia nggak sampai kelas, dia cuma di keluar sekolah doang. Ya, dibilang pula Paulus di antara 12 murid. Ya, halo Besti, udah kau belajar dulu bupati di sini. Banyak kali blundermu. Besti agamanya apa? Besti? Kristen. Ya, silakan mau bertanya. Mau bertanya tentang nabi palsu boleh, Yesus Muslim juga boleh. Terserah temanya. Tanya aja tapi ya, jangan sok tahu kayak bupati tuh. Bawa-bawa ayat tapi blunder. Tanya aja. Agama Tanya aja. yang benar apa, Bun? Agama yang benar Islam. Karena Kristen bukan agama katanya, tapi sekte. Tuhan punya agama nggak? Tuhanmu punya, Tuhan kami gak punya, karena Tuhan kami ada pemilik agama. Kalau Yesus punya agama dia. Enggak. Oh, Yesus punya agama ya, nggak ateis dia. Iyalah, dia kan mengaku, aku tidak membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia mengikuti Taurat. Berarti dia, dan bahkan dia tunduk kepada Tuhan. Yang tunduk kepada Tuhan dan ikuti hukum berarti kan beragama itu. Bang Edi, Berarti dia bukan ateis dia ya? Bukan, Yesus bukan ateis. Dia penyembah Tuhan. Bahkan dia memiliki Tuhan. Apa lagi pertanyaannya, Besti? Oh, kata Edis itu benar ya, berarti Yesus itu punya Iya, kata Tuhan Edis itu ya? Yesus punya Tuhan. Bahkan kata Edis Bible Alkitab mengajarkan politeis. Edis yang bilang. Apa lagi, Besti? Ngapain dibesarkan aku hafal ayat itu? Apa maksudnya? Apa yang perikopnya ayat itu tentang apa? Hah? Perikopnya tentang apa? Nabi palsu. Mana coba? Ya tunjukkan di situ perikopnya nabi palsu coba. Itu Matius 24 ayat 26. Bacalah. Apa ini kabur-kabur ini? Matius 24 ayat 26 itu tentang nabi palsu. Jadi apabila orang atau Paulus?
Nabi Muhammad pernah nggak ngaku bertemu dengan Paulus, dengan Mesias? Nabi Muhammad nggak pernah ngaku-ngaku ketemu Mesias. Yang justru dia ngaku-ngaku ketemu Mesias justru adalah Paulus di padang gurun dalam bilik penjara. Dia nabi palsunya. Makanya jangan kau percaya, tapi kau malah percaya. Padahal dia udah ke surga katanya. Yang mengaku-ngaku bertemu dengan, justru kau belum ada tepuk tangan buat ayat itu. Ketika Tuhan kau udah naik ke langit, ke Syamaim, yang mengaku-ngaku bertemu Mesias di padang gurun, Nabi Muhammad atau Paulus? Tepuk tangan buat Paulus. Paulus yang aku ketemu dengan Mesias di padang gurun mau ke Damsik. Jangan kau percaya, kata Yesus, tapi kau malah percaya. Gimana kau ini, Dek? Gimana kau ini, Dek? Kata Yesus, kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus atau Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kau percaya kepada Paulus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yeshua di padang gurun? Tepuk tangan buat padang gurun. Ya, Besti. Lagi Besti, tanya aja banyak-banyak Besti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mau ngasih THR? Kau oten apa Islam? Aku Islam. Kau oten atau Oh. Islam? Hidup Islam. Hidup Islam. Gimana Ayo. nih, Bang Andi? Bang Andi, gimana nih? Bang Mesia, Bang Mesia, Bang Mesia, Bang Mesia. Oi. Tahu nggak Bang Mesia kenapa kita ketawa? Supaya uninya semakin cerah gitu kan, apalagi puasa, ya kan? Iya. Dah. Besti tanya ada, Dek. Tanya banyak-banyak, Dek. Bupati kok ngapain, Dek? Oke, kita sapa dulu, ada tamu ya. CJDW. Silakan, agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan di sini? Kita sedang diskusi lintas agama, menjawab semua pertanyaan non Muslim, menginjili orang Kristen, membiblosi orang Kristen, mengajak mereka untuk kembali ke kitab mereka menjadi Kristen yang taat kepada Bible. Itu tujuan kita di sini. Amin. Ada yang mau Alhamdulillah. sampaikan? Ya, ingin cuma aja. Assalamualaikum semuanya. Ingin sampaikan kepada Waalaikumsalam. pendeta Lemon. Halo teman. Oke, salam semuanya. Karena di sini Siap, kita siap, Bang. waktunya Siap, abangku, siap. berbuka puasa. Siap. Selamat berbuka Ya, oke. puasa. Abangku, siap, Oke, siap. semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang JDW, waalaikumsalam Bang. Ya, sama-sama Bang. Oke, berbuka dulu ya. Ya, Bupati, coba dengar dulu. Bupati, buka mic-mu dulu, Bupati. Aku mau ngomong. Bupati. Hujan nih, nggak dengar Ya, hujan. tapi rajin-rajin baca Bible ya, Dek ya. Nggak apa-apa Oke, marah. siap. Di awal marah-marah tuh nggak apa-apa. Ngamuk-ngamuk pun nggak apa-apa. Tapi jangan kayak temanku Kristen yang tadi Aku maki-maki. nggak marah, aku banyak belajar Ya, jadinya. bagus ya, Dek ya, luar biasa. Semoga kamu semakin tercerdaskan. Minimal nggak jadi Islam, minimal kamu jadi Kristen yang baca Bible dulu. Dengar baik-baik ya. Minimal jangan, itu masih jauh kita. Jadi Islam tuh masih jauh ya. Karena apa? Ini nggak harus jadi Islam kan? Yahudi Iya. juga itu nggak percaya dengan Nabi Jadi kan? Kristen aja, Dek. Jadi Kristen aja, tapi Kristen yang taat kepada isi kitabmu. Maksudnya baca dulu kitabmu. Nanti kamu akan pilih Ini. agama yang benar setelah kamu tahu mana yang benar mana salah. Ini. Kristen itu ada banyak golongan, ada banyak alirannya, sama kayak Islam juga. Beda. Kalau Nah, Kristen itu ada bedanya Advent yang nggak tentang makan babi Tuhan. sama sekali, udah. Ada yang kayak Advent, dia nggak makan babi, nggak, pokoknya kayak Islam lah, kayak Muslim. Iya. Nah, saya bagian dari itu. Terserah gini loh. Dengar dulu, Bupati, nama aslimu siapa, Dek? Boleh lah, Uni, kan itu kan privasi. Gak apa-apa. Dia nih bisa jadi dia nih orang baik, cuman mungkin dia ke-trigger aja karena dia pikir kita nyerang agamanya, padahal dia nggak tahu kalau kita ini justru memuliakan Tuhan dia. Mungkin dia salah paham di awal. Biar nggak usah, kita nggak usah menertawakan. Nanti dia malah benci, dikira kita ngolok-ngolok dia. Nggak,
Kita menghargai dia. Kami menghargai kamu sebagai saudara se-NKRI yang berbeda keyakinan, tapi harus paham satu hal, Bupati. Ya, di sini kami tidak ada niat untuk melecehkan agama tertentu. Kami hanya ingin mengajak orang berpikir ya, Dek. Jadi kalaupun kamu marah, kami masih maklumi kemarahan itu. Kenapa? Karena kemarahan di awal itu tanda seseorang terganggu dengan statement. Artinya terpengaruh. Itu saja sudah cukup dulu. Nanti reaksi ke depan itu, kamu bunuh aku kah, kamu mau baik sama aku kah, kamu mau tanya lagi sama aku, atau justru membenci kamu berteman dengan aku, itu kembali kepada kamu nanti. Tapi ketika kamu sudah diskusi sama saya, apa yang saya sampaikan tidak ada dustanya, ya, tidak ada fitnahnya, saya baca kitab kamu dengan tulus, maka kalau kamu menolak itu urusan kamu. Tapi misalkannya kamu benar, saya salah, tunjukkan kebenaran itu, bantah saya tidak masalah kok. Orang saya di ruang publik. Uni, saya hanya membandingkan antara Kristen dengan Muslim doang. Udah. Bahaya. Semua Bahaya gini dulu, Ya. dengar dulu Uni. Ya. Setiap agama kayaknya ada kelemahannya, ada kelemahan. Itu asumsi. Ada Agama kelemahannya. Islam nggak ada kelemahannya. Iya, itu asumsi saya. Udah, saya menilai agama itu ada kelemahannya. Belajar lagi ya, Dek ya. Gini nggak usah Oke, gini oke, deh. siap nih. Gini, karena kamu sudah bikin statement setiap agama ada kelemahannya, maka saya mau membawa sebuah paradigma berpikir nih. Agama yang datang dari Tuhan itu justru tidak boleh ada kelemahannya. Maksudnya apa? Tidak boleh ada aturan dan perintah di dalam agama tersebut yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Satu itu. Dan tidak boleh aturan di agama tersebut, kalau agama ini benar loh ya, tidak boleh aturannya itu menentang rasional dan hati nurani dan kemanusiaan kita. Kalau bertentangan dengan sisi kita kemanusiaan kita, itu bukan datang dari Tuhan, pasti datang dari manusia, karena manusia itu tidak mengerti. Nah, tapi kalau datang dari Tuhan, Tuhan itu tahu siapa ciptaannya, Dek. Kalau dia memberikan hukum, maka dia tahu bahwa ini bisa sebenarnya ikuti, cuman dia nggak mau. Nah, artinya kalau Tuhan itu benar memberikan kepada kita agama, nggak mungkin agama itu sulit dipahami. Tidak mungkin agama itu ada kekurangannya. Nggak boleh ada kekurangannya. Karena kalau ada kekurangan dalam agama tersebut, maka Tuhan ini tidak maha mengetahui. Tuhan ini tidak sempurna. Agama yang sempurna datang dari Tuhan yang maha sempurna, adekku. Maka kalau memang adekku ini bisa membuktikan Islam ada kelemahannya, saya tantang. Saya kasih waktu seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, membuktikan bahwa di Islam itu ada syariat yang bertentangan dengan human being, atau ada kekurangan atau kesalahan dalam Islam. Saya tantang itu. Bahkan kalau kamu bentar sedikit terakhir. Bahkan kalau kamu bisa menemukannya, nanti Bang Mesiah kamu kasih uang 1 juta loh. Nggak usah lagi nih, aku cuman melihat kalau kelemahan Kristen itu dia Tuhannya Yesusnya, tapi itu kontradiksi, masih dipertanyakan. Kalau Islam menurut saya itu ada Kontradiksi ya. Iya. Diam dulu dong, biar saya jelasin. Iya. Batu ajar aswad Sabar. yang dicium oleh umatnya itu dianggap penghapusan dosa, dan Nabi Muhammad ada istri 11, tapi di dalam Islam itu kan Al-Quran. Nggak apa-apa. Tolong, jangan. Iya, sabar adikku, Dek. Kami puasa juga. Kamu kan nggak ikut puasa, tapi ikut sabar apa ya? Kan saya hanya menjelaskan kekurangan setiap agama itu. Kalau lanjut. dan lain-lain ya. Nggak usah itu aja. Nggak usah kita jangan bahas agama lain. Kita bahas antara dua aja. Oke. Nah, itu yang saya tahu dari Islam dan Kristen. Itu yang saya tahu. Nggak apa-apa. Oke, saya jawab kamu boleh. Boleh saya jawab kamu dulu? Boleh, coba. Gini adikku, saya tahu di gereja kalian itu salah satu tuduhan yang paling keji yang dilemparkan kepada Islam adalah Nabi Muhammad menikahi anak kecil, Nabi Muhammad menikahi istri lebih dari 1. Saya tahu tuduhan itu. Tapi kamu harus belajar, Dek. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah walaupun usianya 6 tahun sekalipun, apakah ada perbuatan jahat yang dilakukan Nabi Muhammad kepada istrinya? Bahkan Sayyidah Aisyah dalam hadis mengatakan, suamiku atau Nabi Muhammad adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Artinya, kalau seorang laki-laki menikahi anak umur 1 tahun, anak ini dibuat menjadi perempuan yang hebat tumbuh dewasa, berarti laki-laki ini hebat. Tapi kalau ada laki-laki, anak usia 25 tahun pun dia nikahi, kalau tidak digembleng dengan baik, dia menafkahi, tetap laki-laki ini jahat. Jadi kalau mau menuduh orang jahat, tunjukkan perbuatan jahatnya, tunjukkan korban kejahatannya.
baru bisa dikatakan jahat. Nah, karena apa? Di dalam kitab kamu tidak ada batasan pernikahan. Makanya ada sekolah Kristen yang mengatakan Bunda Maria itu dinikahi pada saat usia 12 tahun oleh Santo Joseph. Kenapa? Karena usia 12 tahun itu sudah dianggap bisa dewasa pada zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Kenapa? Teman saya dulu waktu saya SMP, usianya sama saya itu dia 11 tahun. Saya SMP mau masuk SMA kelas 1. Dia udah belaki, saya belum. Dia belaki usia 11 tahun. Bukan hal yang haram karena usia pernikahan ditetapkan itu baru kemarin. Dulu 1400 tahun tidak ada penetapan pernikahan. Bahkan di zaman itu tidak dikatakan itu perbuatan yang amoral. Kenapa? Kalau Sayyidah Aisyah tidak menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah tetap akan menikah dengan laki-laki lain. Nah, jadi menikah usia dini itu di Arab itu dibolehkan zaman dulu. Kenapa? Karena memang tidak ada batasan pernikahan. Terus satu, yang kedua, yang dibatasi menikah cuma 4 itu hanya pengikut Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Karena pengikut Nabi Muhammad dengan Nabi berbeda. Nabi itu ada privilege-nya. Bahkan Solomon punya ribuan istri dan gundik dalam kitab Anda. Daud punya gundik dan istri dalam kitab Anda. Apa Tuhan membunuh mereka karena mereka punya banyak istri? Tidak. Tapi mereka dikatakan dibunuh Tuhan, dihukum Tuhan bukan karena banyak istri. Abraham itu punya lebih dari 1 istri, Sarah dan Hagar, bahkan keturah. Apakah Tuhan marah? Tidak. Bahkan Yakub, nenek moyang Yesus, istrinya ada 4, Zilha, Bilha, Rahel, Lea. Apa Tuhan marah? Tidak. Artinya boleh karena mereka sanggup. Jangan samakan Nabi dengan umat biasa. Umat biasa aja nikah lebih dari 1 aja belum tentu cukup. 1 aja istrinya belum tentu cukup dan adil. Apalagi kalau Nabi dia mampu. Buktinya coba tunjukin. Siapa istri Nabi yang mengaku dizolimi Nabi? 1 saja di antara ke-11. Tidak ada. Ini bukti Nabi kami adalah orang yang berakhlak mulia. Karena walaupun istrinya 11 semua diberikan nafkah, semua ditanggung jawab dengan baik dan benar. Tidak ada di antara mereka yang mengeluh mengatakan Nabi Muhammad zolim. Inilah bukti Nabi kami luar biasa hebat. Nah, kemudian kamu mengatakan kekurangan dalam Islam batu hajar aswad. Makanya dekku, kalau misalkannya ingin tahu tentang Islam, jangan dari orang yang benci Islam, sayang. Tanya kepada orang Islam. Di dalam kitab kami, Dek, bukan batu hajar aswad penghapus dosa, Dekku. Yang menghapus dosa itu adalah Allah karena kami melakukan perbuatan baik. Apa salah satu perbuatan baik itu? Mencium batu hajar aswad. Jadi yang menghapus dosa itu adalah Allah karena kami mencium, bukan batu itu. Nah, mencium batu hajar aswad itu adalah salah satu perbuatan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Sama seperti dalam kitab Yeshua, bahwa batu itu akan menjadi saksi. Tahu nggak itu sejarah Ka'bah siapa dulu yang punya? Sejarah Ka'bah dalam Quran dijelaskan bahwa itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan makanya saya jelaskan, saya kan Islam, Dek. Saya belajar sejarah Islam juga. Nah, dulu waktu Nabi Ismail bahkan dalam kitab kamu dijelaskan punya anak namanya adalah Nabayot dan juga Kedar. Kamu lihat di kitab kamu betapa banyak kemuliaan kepada Kedar pada akhirnya. Nah, Nebayot ini atau yang dikatakan suku Nabatea itu adalah nenek moyang bangsa Arab. Maka jelas Ismail ini secara agama Yahudi dan Kristen dan Islam memang mengakui bahwa dia nenek moyang orang Arab. Maka ketika dijelaskan bahwa Ismail meninggikan pondasi Ka'bah bersama Abraham, itu masuk akal karena Ismail memang keturunan nenek moyang dari orang Arab. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, setelah ajaran Nabi Ismail diajarkan lalu orang menyelewengkan, Ka'bah itu dikotori oleh Amru bin Lu'ay. Siapa Amru bin Lu'ay? Amru bin Lu'ay adalah orang yang meletakkan berhala di Ka'bah. Nah, baru Nabi Muhammad datang membuang semua berhala tersebut. Makanya tidak ada berhala di Ka'bah. Karena kami tidak pernah menyembah Ka'bah. Kami menyembah kepada Allah. Karena kiblat itu sudah ada tradisinya orang Yahudi. Bisa tunjukin. Orang Yahudi itu punya kiblat juga. Bukan karena Kristen aja yang nggak punya kiblat. Yahudi punya kiblat. Di dalam kitab perjanjian lama ada kiblat. Bisa tunjukkan. Ya, satu Raja-Raja pasal ke-8 nomor 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kupilih, kalian jangan menghina batu yang kami cium. Bahkan batu di kitab kalian diurapi sama seperti Yesus. Kalian tahu nggak itu? Kalian mengatakan cium batu menjijikkan. Dalam kitab kalian saja batu diurapi. Yesus diurapi. Batu setara dengan Yesus. Bisa tunjukkan batu diurapi di kitab kalian.
Ya, supaya kalian ini pahamlah. Maksudnya jangan kalian menertawakan agama kalian sendiri, ya. Saya tunjukkan kalau batu bahkan disakralkan dan diurapi di dalam kitab kalian. Ya. Nih. Uni ini orangnya santai tapi menyakitkan bagi Oten. Enggak, mereka itu Lanjut, sakit Uni. hati kalau mereka tidak terima kenyataan. Tapi kalau mereka sadar bahwa itu dalil kitab suci mereka, kenapa mereka harus sakit hati? Itu faktanya nih. Dalam kitab Kejadian pasal 28 nomor 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, didirikannya menjadi tugu dan dicurahkannya minyak ke sana. Bukan cuma dicium, Dek. Diurapi. Dinamakan tempat itu Betel, bait Tuhan. Jangankan dicium, diurapi. Sementara Yesus diurapi. Berarti, nah kan? Jadi jangan menghina tentang batu. Jangan menghina pesundal depan saya, karena dalam kaidah Kristen pesundal itu mulia. Jangan menghina batu depan saya. Dalam kaidah Kristen batu itu pun mulia, bahkan diurapi setara dengan Tuhan. Ya, kami masih cuma mencium doang. Yakub bahkan mengurapi batu setara dengan Yeshua yang diurapi. Nah, kami tidak mau menghina. Baca kitab Kejadian itu. Di situ di Mesiah, ya. Kitab Kejadian 28 nomor 14. Nih. Ya. Batu ini Mesiah loh, jangan salah kalian. Ya. Batu itu batu Kristus. Aku juga Betul. diurapi. Iya, ya. Kita ini, ya, kita tidak mau sebenarnya tidak mau membuat kalian itu marah, tapi tolong kalau mau merendahkan, pelajari dulu kitab kalian, takutnya nanti kalian dihinakan nih. Dituangkan minyak, yatsak, menuang, tuangan dituangkan. Ini dia, batu itu diurapi. Nah, mari lihat kata Burita Wahyu. Ya. Belajar di sini. Di sini saya tidak mau memusuhi kalian. Saya mau belajar dan mengajarkan kalian. Kalau kalian ada ilmu silakan bagi sama saya. Ya, gitu. Tunjuk data nih biar saya juga lihat. Ya, saya kasih data. Nah, kamu buka sarapan pagi Biblika, saya tunjukin. Ntar saya kasih datanya dulu. Tadi ayatnya sudah kamu catat belum? Batu diurapi itu. Belum. Ingat dulu ya. Belum, nanti saya kasih lagi. Bentar. Ini kan Pengurapan. Ya gak kamu dari tadi yang ini. Kalau Uni dari tadi, kalau Uni kalau saya yang teman-temanmu ini yang pada ribut. ya mereka enggak, mereka itu cuman pengen ketawa aja. Mereka lagi punya banyak masalah itu. Mereka punya banyak utang pinjol itu, makanya mereka pengen ketawa di sini. Ya nih. Banyak utang pinjol. Udah. Enggak, ini saudara kita nih baik nih ya. Saudara kita ini cuman belum tahu aja. Dia mungkin mau belajar, nggak apa-apa. Kita hargai dia. Kita hargai saudara kita Kristen di sini ya. Nah, nih. Ini kamu baca di situs Ibu Rita Wahyu ya. Nih. Kamu baca di sini. Judulnya adalah ini. Nih. Kamu buka situsnya ini, Dek. Bentar ya, saya tutup dulu nih. Ini punya Ibu Rita Wahyu nih. Revilo di mute dulu, Revilo. Kita lagi kajian ini, kita lagi kasih edukasi nih. Di sini urap dan pengurapan ya. Nih, belajar di sini, Dek. Saya bukannya nggak mau belajar loh, saya belajar tentang kekristenan loh. Urap pengurapan itu secara etimologi dari kata masah, masahi, makanya dia digelari Yeshua Masaha karena dia adalah Kristus diurapi. Urapan itu dari kata masih, masaha, dari kata dasar yaitu kata Masiah, Mesias yang diurapi. Nah, itu ya. Pelajari ini ya. Dalam bahasa Yunani arti Mesias itu adalah Kristus. Nah, batu juga diurapi. Mana datanya? Ini ya. Nih. Kejadian pasal 28 ini dikatakan, tindakan pengurapan dengan minyak, menuangkan minyak yang pertama kali dilakukan oleh Yakub yang disebut dengan nama Israel, bapak keturunan bapak Israel dalam Kejadian 28 nomor 18. Nah, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan membangunnya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Nah, ternyata dalam bahasa Ibraninya adalah ini nih, ya. Vayashikim Yakov
Gimana itu bacanya Uni? Boker. Biasa aja Uni. Biasa aja Uni. Diam dulu. Biasa aja baca Uni. Aku lagi baca. Diam dulu. Diam. Iya saya paham. Diam kalian. Uni bacanya biasa. Iya. diam. Pak Boker. Banyak. Udah. Teh. Takut penghinaan lo, nggak boleh, jangan. Bukan penghinaan, itu nadom. Itu nadom, kita nadom. Nadom itu kita melantunkan karena orang Yahudi melantunkan. Itu bukan tanah. Kalian Ini tanah. menertawakan itu orang Yahudi. Bukan. Dek Bupati. Orang ini ngetawakan Uni, bukan ngetawakan Bible. Uni di sini membaca sesuai dengan langgam. Bercanda gitu. Sementara Bukan, di Uni dalam memang gitu baca Bible. ayatnya Loh, orang baca Yahudi nih. Ada gitu. Enggak, orang Yahudi bacanya pakai nada. Kan ada Shema. Jadi Uni, Yaudah. Udah diam dulu Revilo. Diam dulu, aku sama Bupati dulu belum selesai. Maaf kalau suara aku jelek, udah Bupati, udah akui aja suara aku jelek. Nah, kita baca ya. Nah. Dan dia bangun pagi-pagi Yakub baboker pada pagi hari, karena boker tov itu selamat pagi artinya. Fayiqak dan dia mengambil event pada batu Asherosham yang dia telah melahirkan. Sebenarnya batu yang bukan telah melahirkan nih. Merashotaf sebagai alas, Fayashem dan dia membangun otah kepadanya. Matsefah pada sebuah tugu, Fayitsok dan dia menuang. Verkal imperfect di sini adalah dari kata shemen, minyak al-rosyah ke bagian atas. Nah, kita baca di sini. Ayat di atas dilatar belakangi peristiwa di mana Yakub mendapat penglihatan dari Elohim di Sireh Bet-El, di mana pada suatu malam Yakub memperoleh kehormatan melalui sebuah hubungan khusus dengan Allah. Tuh, maaf ya Dek ya, ini saya bilang nih. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu sama seperti tangan Tuhan. Artinya sebagai alat penyambung kita dengan Tuhan. Ternyata itu juga dilakukan oleh Yakub. Batu itu penyambung Yakub dengan Tuhan. Nih, sebuah hubungan khusus dengan Theos, sebuah penglihatan atau mimpi tentang para malaikat yang naik turun sebuah tangga yang mencapai langit. Mana itu? Batu itu. Batu itu dia. Jadi jangan merendahkan batu, karena batu sakral itu udah ada dalam Bible. Ya. Batu yang bokir tadi apa tuh dia? Itu Batu boker itu bokir. pagi, bukan batu itu pagi, ya. Nah, dan ini dengan minyak ketika diurapi disebut dengan masyak, digunakan dalam Bible. Naskah Ibrani disebut dengan nasyak, mengurapi. Nah, artinya batu pun diurapi, bukan cuma Yesus yang diurapi. Ada batu Kristus, memang batu Kristus tuh ada, batu dari Yakov. Nah, jadi jangan menghina agama Islam, karena ketika menghina agama Islam hanya akan menghina agama Yahudi dan agama kalian sendiri. Gitu ya, paham ya? Kita belajar di sini teologi loh, kristologi dan Islamologi. Oke, Bupati sabar dulu, cari Berbeda. Islam. Uni ya, udah bisa Islam- ngomong. Bentar Revilo, saya terakhir jawab Bupati nih. Ya, Bupati dengar baik-baik adekku. Yahuda, kamu harus pahami bahasa ya. Yahuda, Yehudi, Judaism, Judea. Yehuda, Yehudi itu dari kata Yehuda merujuk kepada anak keturunan Yakub yang bernama Yehuda, maka keturunan Yehuda ini disebut sebagai Yahudi. Tidak semua secara etimologi orang Bani Israel adalah Yahudi. Ada dari suku Lewi, ada dari suku Ruben, Simeon. Jadi yang namanya Yehuda itu adalah Judaism itu adalah dari kata dua kata nih. Ada yang merujuk kepada nama Yehuda, keturunan Yehuda, atau dari orang-orang yang berada dari Yudea. Makanya disebut Judaism dari kata Yudea, daerah di Israel, di Yerusalem sana. Ya. Jadi kalau merujuk kepada apakah Yahudi sebuah agama? Tidak. Karena Yahudi itu sebuah etnis. Maka Yahudi itu sendiri sebenarnya mereka juga bingung kalau ditanya nama Tuhannya siapa. Ya. Nah, artinya apakah Yahudi sama? Beda. Kan saya bilang hanya Islam yang agama, hanya Islam yang sebuah din dari Tuhan. Karena Yahudi ini nama dari keturunan seseorang. Kristen nama dari orang yang baru datang, diurapi. Batu itu juga Kristus. Kamu tahu tidak kalau Daud juga Mesia, diurapi?
dia juga Kristus. Jadi Kristus itu bukan cuman Yesus deh, karena Kristus itu bahasa Yunani dari kata Mesiah, artinya diurapi. Batu itu juga Kristus. Daud juga Kristus, Saul juga Kristus. Banyak, Kores juga Kristus. Nah, jadi ini pembelajaran yang harus kalian cari tahu, baca buku-buku, baca etimologi supaya kalian nggak salah paham lagi. Nah, Islam itu agama, Yudaism itu adalah etnis yang menjelma menjadi agama. Gitu deh. Dan mereka adalah orang-orang yang belum tentu valid keturunan dari Yakub, karena mereka itu tidak mau lagi tes DNA, dan tidak ada bukti genealogi jelasnya. Karena mereka sudah sering berdiaspora, kawin campur. Ya, jadi sulit untuk menentukan mereka itu betul-betul keturunan Yakub atau tidak. Tapi mereka mengklaim mereka Yahudi. Udah, nggak apa-apa, kita nggak usah bahas Yahudi, kita bahas antara Islam aja dan Kristen. Oke, Bupati standby dulu. Kamu boleh tiap hari naik ke sini, Dek, tapi nggak boleh menghujat ya. Boleh kamu salah paham tentang agama Uni, nggak apa-apa. Karena kalau kamu salah paham tuh wajar, kamu kan Kristen. Iya. Uni kan bilang pokoknya kamu jangan menghujat, kamu dikasih. Kalau kamu selagi tidak menghujat adikku di sini, kamu dihargai, dihormati. Ya, dihargai kamu di sini. Saya kan minta ilmu. Ya makanya Uni bilang di sini kamu diberikan tiket VIP. Saya akan hargai di sini orang-orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Oke, sudah. Jadi PSB Uni, diam, saya aku sapa ngomong Revilo sedikit. dulu. Gini. Ya. Revilo, Jadi gini, Anda di sini aku dulu yang bentar ngomong dulu. Di sini roomnya saya yang punya, jadi saya yang beri aturan. Oh, Dengarkan gitu. baik-baik. Betul. Ya, kalau ingin bicara bangku, pengen didengarkan orang sendiri, abang buka room. Di sini tempat saya didengarkan orang karena di sini saya narasumbernya. Makanya saya mengizinkan orang Kristen naik ke sini untuk bertanya tentang agama saya. Kalau Anda di sini mau mengatur room ini, nggak bisa. Gini, Itu. bukan mau bertanya saya Uni. Terus mau ngapain? Perihal Naik ke sini dengan ngapain? Uni tadi telah banyak berbicara, banyak berargumen. Iya, karena saya Tapi memang berargumen. Notabene hanya kebenaran Uni saja. Kalau masalah kepercayaan ini kan memang dari hati. Kalau Bro. Kristen itu kasih. Jadi ku kasih tahu sama Uni dulu ya. Kami tidak pernah mendalami iya. untuk menguasai agama orang lain. Jangan Yang perlu bohong. kami kuasai agama kami Jangan sendiri. bohong. Enggak. Jangan bohong. Kenapa? Anda memang Aku tidak pernah enggak. belajar. Diam dulu. Ini orang, makanya aku bilang hati-hati kalau ngomong depanku, bohong sedikit ku sentil. Kau bilang kau nggak pernah mendalami agamaku, kau iya. Tapi kau tahu nggak orang pertama yang merendahkan agama Islam itu namanya siapa? Yohanes Damaskus, Siapa? uskup gereja kalian. Dan kalian tahu tidak, di sekolah STT kalian apa tergantung nama? Diam dulu, pribadinya jangan ganggu masing-masing. saya. Nih orang nih, makanya aku bilang kalau nggak ngerti apa-apa jangan banyak bicara di sini. Dengarkan baik-baik. Kalau kau bilang aku nggak pernah belajar agamamu, jangankan agamaku, jangan-jangan kau juga nggak pernah belajar kitabmu. Aku nggak masalah dengan itu. Tapi kalau kau bilang kau mewakili Kristen nggak pernah mengganggu agamaku, salah kau. Orientalis itu adalah orang Kristen yang belajar agamaku untuk menyerang agamaku. Jangan kau munafik. Pendeta-pendeta kalian itu di gereja STT Nias mengatakan bahwa ular naga adalah asma Allah. Jangan pancing aku membongkar nanti. Di sini Oke, Anda Uni, kalau diberi itu hak menurut untuk pendapatmu kan, ini tapi bukan tidak pendapatku, ini data. Bukan Kalau pendapat, Don. bukan Itu yang pendapat. menjajah Indonesia juga orang Kristen. Iya, jadi jangan betul. kau Oke gini lah, loh, itu tergantung jangan kau tuduh aku berpendapat sementara kau dari tadi berpendapat sendiri, memaksakan diri untuk bicara tapi pembicaraannya salah semua. Sudah kuizinkan Anda naik di sini, naik untuk bertanya tentang agama saya, bukan memberikan pandanganmu yang keliru, bahkan tadi salah udah kuluruskan. Bukan. Ketika Kita juga tidak mau Kau bilang tadi- memperbincangkan tentang agama orang di lain. sini memang kita Tapi yang membicarakan agama. satu hal Uni, hanya Kristen hidup dengan kasih. Tidak. Siapa bilang? Kalau Jangan itu kau bilang personil- kita dengan kaki. personil- Dusta. Musuhnya diserang Dusta. duluan tuh. Nih, dengarkan baik-baik. Musuhnya diserang duluan tuh. Ya, dengar, Bohong. tenang. Bohong. Ketika kau bilang Kristen itu hidup dengan kasih, kutanya Kristen yang mana hidup dengan kasih? Kau tahu perang salib? Paus Kami, Urbanus kedua. ini. Diam dulu kau. Aku nggak tahu siapa kau. Kami nggak bisa buktikan. Jangan-jangan kau di tetangga kau banyak musibah kau, banyak masalah. Aku nggak tahu kau. Jangan kau pribadi. Dengar baik-baik. Kalau kau bilang Kristen kasih, kau tahu. Dengarkan baik-baik, ini ilmu ini. Kalau aku salah, kau laporkan aku kantor polisi. Yang mengajarkan perang salib menyerang orang Islam dan Yahudi di Yerusalem berapa ratus tahun, itu adalah Paus Urbanus kedua mengerahkan orang Eropa Kristen untuk menyerang orang Islam yang damai di Yerusalem. Tahu kau? Yang membunuh jutaan ribuan orang-orang Kristen
yang tidak sepadan dengan mereka, tidak sepaham dengan mereka. Katolik dengan inkuisisinya selama 500 tahun. Yang memburu perempuan-perempuan di Eropa abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai 16. Dengan tuduhan sebagai penyihir, dibakar hidup-hidup, dipotong, dipenggal. Kristen orangnya. Yang menjual anak-anak, perempuan-perempuan, orang-orang menjadi budak di penjualan perbudakan transatlantik. Itu ikut gereja Anglikan berkontribusi di dalamnya, bahkan diakui oleh gereja Anglikan. Yang membunuh 796 bayi yang bertemu di Irlandia, itu adalah asma yang dikelola gereja Katolik. Yang mengasimilasi paksa suku Indian sehingga mereka punah, suku Aborigin punah, suku Aztec punah, suku-suku punah. Itu adalah orang Kristen. Yang menjajah sebagian besar dunia ini bukan Islam tapi beragama Kristen, dan menjajah negara kita orang Kristen. Di Poso yang membunuhi perempuan-perempuan Muslim dan pesantren, anak-anak pesantren disipakkan ke dalam sungai, agamanya Kristen. Laskar Manguni, apa jadi kemarin beberapa waktu lalu? Jangan kau bilang kami Kristen damai dan kasih. Hei, Kristen mana? Yang mana, Dek? Kristen yang damai, yang kasih? Yang mana yang masuk dalam sejarah? Tunjukkan satu peradaban Kristen yang membuat damai peradaban. Setahu saya, Jadi kalau saya punya ajarannya semua kan Kalian itu bejat Tuhan, kalian aja kalian bunuh. sabar Bang Mesia sabar ya. jadi gini. Dengar Revilo, depan Kalau saya ini sesuai bukan dengan asumsi. kepercayaan tadi Uni Apa? kepercayaan itu. Apakah Kristen mengajarkan untuk jatuhnya ngasih? kepada hati. Oke, Ya. saya tanya, nggak usah main hati di sini. Di sini bukan tempat main hati. Cukup Ya. saya dengan Bang Mesia aja yang main hati. Kalian nggak usah ikut campur. Oke. Dengarkan baik-baik. Mm-mm. Apakah di agamamu diajarkan mengasihi? Betul, sangat Kamu mengasihi. punya Bible? Kamu punya Bible? Punya. Buka Lukas 14:26 sekarang, bacakan kuat-kuat biar bupati juga dengarkan dan seluruh orang Kristen yang nonton dengarkan itu. Aku Buka betulan aku kuat-kuat. lagi di tempat kerja ini. Ah, Tempat ini kerja, ku bilang. jadi nggak ada Bible di situ. Sekarang ku bacakan Lukas pasal 14 nomor 26, oke? Ya. Ya, jadi gini Uni. Biar enggak usah jadi gini dulu. Kebenarannya kan, gini Jangan aja, Uni. jangan Gini saya deh, tidak tahu baca kebenaran. dulu, baca dulu. Iya, Dia baca takut dulu dia. kebenaran-kebenaran Penipu. apa dari tadi. Kebenaran apa dari tadi? Anda ngerti arti kebenaran? Nanti saya tanya kebenaran artinya apa. Nih, dengarkan baik-baik. Ini Oke, ajaran Yesus nih. Oke. Udah Menurutmu diam yang dulu, benar diam, benar nggak diam, menurut diam. orang lain? Weh, diem dulu, udah berdebat. Oke, saya tanya. Kamu ngerti nggak arti Diam, kebenaran diam, sebelum diam. saya bacakan Bible nih? Saya mau baca Bible nih. Dengarkan baik-baik. Nanti saya jelaskan kepada kamu apa yang disebut dengan kebenaran. Iya. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaanku, bagaimana cara supaya jadi murid Yesus menurut Lukas 14:26? Jawab, apa yang harus dilakukan? Percaya kepadanya. Benci paman. Pendusta. Si orang tua, Pendusta. penipu. Penipu. Benci paman. Jadi perihalnya kalau kita bahas agama sesuai dengan konteks Udah, kalian kita tadi nggak boleh itu ngulung-ngulung susah. biar. Jangan ada hadisnya, Nah, Bang Mesia, jadi, Bang Andi sama gini, Pendeta Lemon gini. sebentar. Saya bentar dulu, Gini, saya mau ke saudara Uni. saya dulu. Dengarkan, Bang Mesia, Pendeta Lemon dan Bang Andi. Nih saya ke saudara saya. Ada sebuah hadis yang berbunyi Yang kita begini. tahu agama kita Diam sendiri. dulu, Uni. kau Gini. ini. Memang orang ini pengen didengarkan tapi nggak ada Ini aja isi. yang mau didengar atau Aku gimana? narasumber. Kau siapa sini? Narasumber Uni sama agama sendiri, jangan sama agama orang lain. Ya ini udah, kau nomor turun. dia, Ini urusan urusan dia, saya kok, geng. urusan Sudah saya. cukup keluar. Iya, lucu nih orang. Iya kan keluar, kita, naik, kita Pak. Indonesia negara Apa urusannya? Apa yang saya lakukan ini dilindungi Undang-Undang Pasal 28E nomor 3 loh. Mau kubacakan Undang-Undang Pasal 28E ayat 3. Ini orang nih nggak ngerti undang-undang, kayaknya mau menghalangi saya nih, ya nih. Iya, nggak ngerti pasal aku diam dulu. undang-undang, nggak Nih, ngerti udah, aku agama makanya, lain. Makanya, Yang ku ngerti makanya aku- agamaku sendiri. agama Udah, kau aja kau Uni. nggak ngerti. Lukas 14:26 tadi kau baca. Kau pelintir, kau aja nggak ngerti kitab Karena kau. orang-orang yang percaya kepadanya lah makanya jadi murid-muridnya. Apa Begitu ini? juga lah Apa ini? mungkin. Oke, kau Nah. percaya kepada Yesus? Kau percaya kepada Yesus? Iya. Ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang diutus. Pertanyaanku, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus?
Allah itu Roh Kudus yang datang kepada Yesus. Hah, tengok kau. Maka lahirlah Kau dia dari ditanya apa, jawabnya apa? Ditanya apa, Ketika kau jawabnya mengaku-ngaku, mengaku-ngaku percaya kepada Yesus, kubuktikan kalau kau itu pengingkar Yesus. Jangan, PSB jangan, nggak boleh. Udah, cucu, no, nggak, udah, kita nggak boleh mencaci, no, jangan. Di sini tidak boleh kita mencaci mereka. Kejahilan mereka itu bukan untuk dicaci, tapi untuk menyadarkan kita bahwa perjuangan kita masih besar untuk meyakinkan orang ini bahwa seperti lalat itu harus diyakinkan itu memang sulit, tapi kita harus berusaha terus. Karena bukan tujuan kita bukan mereka jadi Islam, tidak. Setidaknya kita menyampaikan, kita nggak boleh caci mereka. Karena gini, kalau mereka menghujat agama Islam, kita boleh ngamuk. Aku paling ngamuk nomor 1. Tapi kalau mereka tidak menghujat jadi agama bagaimana Islam, kalau uji? aduh, Kembalikan ke sifat kau dirimu ini nggak lagi, bagus. Sifat kau ini nggak Enggak, bagus. kembalikan kepada dirimu Di mana dulu aku nih. menghujat Coba agamamu? lihat di Pernah aku dalam menghujat hatimu agamamu? tadi. Enggak, Apa ini kau tadi lihat di barusan hatiku? itu. Apa? Bagaimana kalian mentertawai agama orang? Coba Sejak agama kapan yang kami lain ada nggak yang mentertawai? ditertawakan Messi si Pendeta Lemon tadi itu aku yang mereka tertawakan dari tadi sama si bupati, bukan agama, atau kau? Karena kita berbicara Uni. Kalau nggak ada saya, Apa siapa ini? yang mau ditertawakan? Udah, sekarang kau dengan Bang Mesia dengan Papi Gembala masuk gantian, capek aku ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan, ini terakhir nih. Assalamualaikum. Papi Jadi Gembala. gini, Uni. Salam. Titik Udah ada kebenarannya, yang Uni. dulu. Aku mau closing dulu. Aku mau istirahat, aku mau closing. Enak aja kalian mengganggu aku. Dengar baik-baik. Revilo pertama, ini room Islam. Di mana room ini kami yang atur. Dan apa yang kami lakukan ini namanya diskusi lintas agama. Diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 3. Kubacakan Itulah untukmu. kasih Dengarkan bagi baik-baik. kami Uni. Itulah bagi kami kasih tadi, saling menerima. Buktinya kau Itu nggak dia. menerima Kau kami di tidak sini mampu diskusi. menerima Kau yang tidak mampu pendapatku pun menerima kau kami nggak diskusi. menerima. Pendapat apa yang kau Bukan mau aku terima? nggak Pendapatku kan? salah. Iya betul. Kan aku Deh, bilang lemparin tadi, ke papi kamu aja, bilang Dek. Ya papi lah papi. Nah. Wah, aku nengoknya. Baik teman-teman, sebelum kau ngomong dulu review dengan Papi Gembala, aku diam dulu. Aku mau closing dulu ya teman-teman. Aku closing dulu ya. Dengarkan baik-baik, ku bacakan Undang-Undang Pasal 28E buat kalian ya. Undang-Undang Pasal 28E butir 3. Biar kalian tahu, jangan ngatur-ngatur kami. Kami udah diatur undang-undang. Dengarkan baik-baik. Selagi kalian masih rakyat Indonesia nih. Pasal 28E Undang-Undang 1945 mengatur tentang kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berpendapat di Indonesia. Pasalnya adalah 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Aku beribadah menurut agamaku, berdakwah di sini, jangan kalian halangi. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Aku meyakini bahwa Yesus itu Muslim, jangan kalian ganggu, karena ada datanya. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pendapat yang diizinkan di sini ada aturannya. Aku yang kasih aturan. Kalau undang-undang ini mengatur seluruh masyarakat, Komal ini aku yang kasih undang-undangnya. Pendapat di sini harus pakai data. Pakai data, pakai dalil. Bukan pakai congortologi. Buat apa kita panjang kali lebar ngomong Toto? Mana ayatnya Om? Nggak tahu. Itu menurut saya. Ngapain ngomong itu? Siapa yang mau dengarkan? Orang kami udah pakai data aja banyak kalian yang mengingkari kok, apalagi kalian nggak pakai data. Ya, jadi di sini tempat mengedukasi. Kami akan berkasih sayang kepada kalian kalau kalian itu mengasihi kalian juga. Jangan ajarkan kami ajaran kasih lah. Kalau kami jelas detail ajaran kasih, ya. Begitu. Oke ya. Lanjut, Papi Gembala, tolong di-handle. Capek aku. Uni, waduh. Lanjut Papi Gembala. Aduh. Aduh. Ya, salam sehat semua saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Amin. Ah, ini menarik ini saudara-saudara. Ya. Jadi sebenarnya begini Uni, ini ada telepon dari Vatikan tadi, katanya ada lagi problem di dalam kekristenan. Jadi ternyata Yohanes 1:14 ini merujuk kepada Lukas 3:22, teman-teman ya. Ini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ah, ini kan inkarne, ini burung ini kan. Nah, status burung ini bagaimana? 100% burung atau 100% ilahi? Ini menarik ini. Ini menarik kan? ini. Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging. Nah, ini kita harus tahu ini. Daging apa ini, teman-teman? Ternyata burung juga punya daging. Ah, ini merujuk ke Lukas 3:22. Ini perlu kita kaji nanti ini ya. Jadi karena ada dua inkarne,
Firman jadi manusia dan firman jadi daging. Nah, ini Pendeta Lemon ya, teman-teman, ini kita harus kaji ini. Karena ada dua yang menjadi, ya kan? Yang menjadi burung dan yang menjadi manusia. Ini temuan ini terbaru ini ya. Ada email tadi yang masuk ya, tolong dibahas teman-teman. Sabar Gabriel, sabar ya. Ini menarik teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas itu nih ya. Inkarne merpati ya. Ini statusnya apa merpati ini? Mungkin nanti Bang Andi ya sebagai pelayan firman juga untuk wilayah Depok mungkin bisa dijelaskan Bang, atau Pendeta Lemon dari wilayah Sumatera Barat atau dari teman-teman Kristen ini status daripada ya, jadi status daripada burung ini apa gitu? Apakah 100% burung, 100% ilahi atau bagaimana? Mungkin kayak ada nganggur masukan, Papi ya. Kayak nganggur itu burungnya nganggur. Enggak, ini jadi ternyata teman-teman, jadi di dalam konsep segitiga bermuda ini ada dua burung, ada burung merpati dan burung ya itulah, kita nggak tahu juga kan. Ini kita nggak boleh menghujat ya teman-teman ya. Ini harus dikaji. Mungkin ada teman Kristen yang bisa menjelaskan ini ya. Begitu, silakan tafadhol Ustaz Andi. Ketawa Pi, jangan ketawa. Jangan ketawa. Iya. Jadi silakan, mungkin ada yang mau kasih tanggapan sedikit ini ya tentang masalah burung yang ilahi yang berkarne menjadi burung. Ini statusnya apa gitu? Hakikatnya apa? Hakikatnya burung atau tapi burung daging juga ya, Pendeta Lemon ya? Daging, burung bawah, burung atas, daging itu. Daging semua. Daging semua. Dua burung ya. Iya. Ini perlu loh. Jadi bukan cuman firman yang menjadi daging, tetapi ya itu juga menjadi daging. Ini harus kita kaji ini. Karena ini sudah di akhir zaman teman-teman ya. Jangan sampai kita salah dalam menilai burung, kan begitu ya, Pendeta Lemon ya. Benar itu Papi, lanjutkan. Sabar, Gabriel, sabar. Ini kajian Bang. Ini perlu dipertanyakan ini, karena di dunia, selama di dunia perdiskusian ini kita tidak pernah membahas tentang burung ini, burung merpati maksudnya ya. Tolong jangan kemana-mana, jangan traveling ya. Jangan traveling. Jadi kita fokus nanti kita kaji tentang bagaimanakah status burung yang ada di Lukas 3:22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, ya kan? Papi, ini perlu ya. Ini bentar lagi kan mau nih Papi. Kalau kita bahas-bahas burung nanti kan teman-teman kita traveling semua kan batal puasa. Aduh mak. Gimana nanti? Enggak, karena gini, ini masalah burung ini kan yang banyak membuat ya kekacauan di dunia ya. Ini kan masalah burung aja ini kan. Banyak yang berkorban, bahkan sampai banyak yang rela mengorbankan nyawa, ya kan? Gara-gara burung gitu. Jadi bukan masalah Yohanes 1:1 aja, ya kan? Gitu teman-teman ya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman Kristen ya, bolehlah nanti hari Minggu ditanya kepada Pak Pendeta atau Pak Pastor ya, ditanyakan, Pak Pendeta, ini bagaimana ini status burung di dalam Bible gitu kan? Jadi perlu dikaji secara ya komprehensif lah gitu. Gitu kira-kira. Lanjut, Bang Andi. Jadi Pi, saya mau tanya itu Pi, itu burungnya ada sayapnya nggak Pi? Atau burungnya nggak ada sayap kan? Gimana coba? Itu sebenarnya itu aja sih. Kalau burung nggak punya sayap, ya pesan menyelintah aja. Ya tumbuh.
Biar menjadi merpati. Iya, iya betul teman-teman. Karena kalau kita merujuk ke original teks itunya dia jadi shark ya. Jadi shark atau apa kan di situ ya? Shark ya. Jadi daging ya. Begitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman Kristen mumpung 2 hari lagi ya ke gereja, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Pendeta ya kan. Saya ulang lagi, ditanyakan aja teman-teman ya pada Pak Pendetanya, Pak Pendeta ini masalah burung bagaimana ya kan, supaya nanti kalau naik ke room muslim bisa dijelaskan gitu kan. Nah ini menarik ini ya teman-teman. Ya untuk wilayah Makassar ya, ya berarti Tuhan ini nggak ada harga dirinya ya. Tuhan dimodif mulu jadi burung jadi manusia. Wah mak agak lain ini. Iya ini suka-suka Tuhan lah, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan ya. Ya, di tap-tap dulu teman-teman ya, di tap-tap. Waalaikumsalam. Naik aja Nabi buta huruf siapa? Maksudnya Petrus atau apa ini? Petrus apa Yohanes ini? Ya. Naik aja Nabi buta huruf ya. Petrus apa siapa ini? Karena yang buta huruf Petrus loh. Ya, silakan. Jadi begini, dia kan bikin nama apa kan, Nabi buta huruf kan, dia nggak tahu Tuhan sekolah, itu kan. Nah kita mau tanya Tuhan sekolah dulu di mana sekolahnya gitu kan, gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tolong nanti kembali lagi ya. Siapa itu si buta huruf di bawah ya, nanti ditanyakan kepada Pak Pendeta ya. Pak Pendeta nanti mumpung 2 hari lagi hari Minggu, ditanya aja saudaraku ya, bahwa bagaimanakah status burung di dalam tri apa itu ya, segitiga Bermuda ya, atau apa itu? Iya, sangat menarik teman-teman kita bahas ya. Jadi sudahlah, kita nggak usah bahas lagi tentang siapakah Yeshua kata situ kan, tak perlu lagi. Jadi sekarang yang kita bahas tentang burung, bagaimanakah status burung di dalam Tritunggal. Ya. Nanti kita naik di Edis ya, kita nanti pertanyakan ya. Edis, ini masalah burung gimana Edis, ya kan? Burungmu kok kemana-mana, ya kan? Ya, bukan teman-teman, bukan. Rujukannya di Lukas 3:22. Dan turunlah Roh Kudus ya, Pak Kudus ini ya, dalam rupa burung merpati. Nah, ini kita tanya nanti nih, ya. Begitu ya. Gampang kok itu ya, gampang ya. Nanti kita tanya ini burung ini bagaimana statusnya ya. Sabar bang. Papi, ya, silakan. Kalau misalnya burung itu sakit, gimana cara ngobatinnya? Itu kan Tuhan. Nah ini nanti mungkin si Nabi ini di bawah ya. Ya silakan bang. Ya. Silakan aja naik permintaan ya kan. Tapi hebatnya Nabi ini ya, katanya buta huruf ya, tapi bisa menguasai Jazirah Arab ya, Pendeta Lemon ya. Ngeri ya beliau itu ya. Ngeri beliau. Iya, buta huruf aja bisa kuasain Jazirah Arab. Lah ini Tuhan turun ya, kota Daud sencet. Kotanya seupil, nggak bisa ditunjukin kan, malah ditangkap ya kan. Yang anehnya begini kalau Nabi Muhammad ketika lahir kan Jazirah Arab jadi Islam kan. Nah, sedangkan Tuhan Kristen lahir, ya kan, seupil pun tidak ada yang Kristen, orang Yahudi pun minder. Lucu kan aneh.
Iya, sekelas Nabi aja bisa kuasai loh, bisa kuasai Jazirah Arab, di mana peradaban manusia itu sudah pada tingkat sangat rendah ya, peradaban pada saat itu namanya zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan ya kan. Tapi bisa loh beliau, masya Allah. Nah ini kebenaran ini kita tidak bisa tutupin saudara-saudara, bahwa ternyata kecerdasan itu di bawah daripada adab, ya kan? Nah ternyata memang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menundukkan orang-orang kafir pada saat itu ya dengan adab. Berbeda dengan Kristen ini, bisa orang dibego-begoin kan, botol segala macam, orang lah dipanggil iblis kan. Jadi tidak ada yang mau ngikut, nggak ada. Orang mulutnya kasar kok, itu kasar banget mulutnya. Sungguh botol lah umatku katanya kan, usah. sablon. Pi, kemarin itu Pi, ada orang nanya ke saya, Lemon, kenapa wanita itu dikatakan otak separuh, kata mereka kan? Terus saya jelaskan. Nah, yang anehnya begini, seluruh Kristen dikata Paulus nggak ada otak. Mana ayatnya? 1 Korintus 4:10. Kami bodoh karena Kristus, nggak ada otak kalian. Gampang kok, saya bilang. Marah-marah mereka. Kan aneh. Nah itu data. Memang ada di Bible itu ada. Ada. Sebentar. Ini menarik ini. Ini kita tunjukin dulu datanya, Papi. Ada 2 itu dalam Yeremia juga. 1 Korintus 4:10 juga ada. Nah, mereka ini nggak ada otak. Kami nih sebentar, kita buka data sebentar nih, Papi, biar kita nggak dibilang menghujat kan. Pakai data Lemon. Ya, data kita. Betul. Jadi pilih yang mana, Oten pilih yang mana? Ini request. Mau Yeremia 4:22 atau 1 Korintus 4:10? Pilih aja. Atau lompat yang ke-13 aja langsung menarik itu. 4:13 juga boleh nih. Kalau Kristen nih sebentar ya, sebentar ya. Nih, kalau Kristen difitnah, Kristen tetap menjawab dengan ramah. Kristen telah menjawab. Kata siapa? Tunggu dulu, kata si Paulus. Kepada Kristen. Kepada Kristen. Nah ini menarik nih. Lanjut. Nah kalau kami difitnah, Kristen tetap menjawab dengan ramah. Kristen telah menjadi sama dengan sampah. Tuh. Kata Paulus. Kepada sampah. Kristen. Oh, kepada Kristen. Lanjut. Harus jelas. Ya, silakan. Harus jelas. Nih. Sama dengan kotoran. Nah, pilih kotoran mana? Kotoran manusia atau kotoran hewan? Pilih aja. Dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, itu Papi. Oh, berarti ini sampah maksudnya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.